Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita hadir di Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh, dan kita akan melanjutkan dengan ta'lim sebagaimana yang biasa kita lakukan di setiap hari Sabtu pagi ini. Hadirin rahimakumullah, di beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang urgensi sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, ya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan sholat jamaah. Yang dimaksud adalah jamaah di masjid. Bahwasanya pada kehadiran kita di masjid melaksanakan sholat berjamaah itu banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya satu hadis yang masyhur yang pernah kita bahas juga, bahwasanya orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, karena di masjid ia melaksanakan sholat, melaksanakan kebaikan-kebaikan, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat, maka orang yang hatinya terpaut dengan masjid ini di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan, sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7. Di antaranya adalah rajulun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Hatinya terpaut dengan masjid, di mana ia mencintai masjid karena di sana ia melaksanakan salat berjamaah. Kemudian orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka setiap langkah kakinya menuju masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahan kakinya adalah catatan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah kalian, karena langkah-langkah kalian akan dicatat. Jadi dulu, ya Bapak sekalian, Bani Salimah ini rumah mereka jauh dari Masjid Nabawi, dan mereka ingin rumah mereka jadi dekat dengan masjid, ya, karena dengan begitu mereka akan mudah ke masjid berjamaah. Tapi Nabi SAW melarang mereka dengan mengatakan, "Ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Niscaya langkah-langkah kalian akan dicatat. Diam di tempat kalian yang sekarang, nggak usah pindah, karena setiap langkah kaki kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh, semakin banyak langkahnya, semakin banyak catatan-catatan kebaikan, semakin banyak kebaikan yang ia dapatkan. Ya, umpamanya kalau dia ke masjid 100 langkah, maka dicatat baginya 100 kebaikan. Oleh sebab itu, orang yang melangkahkan kakinya ke masjid sementara rumahnya agak jauh, ya, maka bersemangatlah, karena setiap langkah kakinya dicatat oleh Allah. Berarti dia mendapatkan pahala yang banyak karena jauhnya jaraknya itu, ya. Lalu apakah yang rumahnya dekat harus keliling dulu? Nggak usah, tetap aja jalan normal, ya. Tapi ini adalah kabar gembira buat orang yang melangkahkan kakinya
ke masjid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala bagi orang yang berangkat menuju masjid dan menetapkan juga pahala untuk langkahkan kaki kembalinya. Jadi pahalanya bukan hanya ketika berangkatnya saja. Demikian juga langkahan kakinya menuju rumahnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seorang lelaki dari kaum Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, "Ma yusurruni anna manzili ila jambil masjid anni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i ila raja'ati ila ahli." Aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid. Aku ingin agar ditetapkan pahala bagiku dari langkahku ke masjid dan dari langkahku saat kembali ke keluargaku. Ini seorang sahabat Ansar. Dia tidak ingin rumahku dekat masjid katanya, sehingga ia mendapatkan pahala ketika berangkat dan ketika dia pulang dari masjid. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Qad jama'a Allahu laka dzalika kullah." Allah telah mengumpulkan semuanya itu untukmu. Kamu ingin itu, Allah telah mengumpulkannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang menetapkan demikian. Berangkat dan pulangnya orang dari masjid dicatat setiap langkahnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, salat jamaah di masjid itu adalah sebab terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Inginkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Ya. Kalau pertanyaan ini ditunjukkan kepada kita, inginkah aku tunjukkan kepada kalian, wahai jamaah Masjid Al-Fatah, sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Tentu kita akan menjawab, ya, kita menginginkannya karena kita membutuhkan ampunan dosa, kita membutuhkan penghapusan kesalahan-kesalahan, dan kita juga ingin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kami ingin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbagul wudu'i 'alal makarih." Perbaharuilah wudu dalam keadaan sulit, dalam keadaan malas, dalam keadaan dingin, dalam keadaan malas untuk menyentuh air. Sempurnakan wudu. Ini menjadi sebab dihapuskannya dosa dan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa kathratul khuta ilal masajid, dan perbanyaklah langkah menuju masjid-masjid. Maka dari hadis ini kita ketahui bahwa melangkahkan kaki ke masjid menjadi sebab diampunkannya atau dihapuskannya dosa-dosa. Wantidharus shalah ba'da shalah. Demikian juga menunggu salat ba'da salat. Maksudnya apa? Menunggu salat ba'da salat. Setelah melaksanakan satu salat tidak langsung pulang. Ya, menunggu dulu sampai kemudian datangnya waktu salat. Ini biasanya kita lakukan antara maghrib dan isya, Pak ya. Pada maghrib kita duduk di masjid, kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita mendengarkan kajian-kajian, ya, sampai kemudian datang lagi waktu sholat berikutnya, sholat isya. Maka duduknya kita, diamnya kita di masjid di waktu itu, ya, sama dengan intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Ini menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa dan diangkatnya derajat. Bahkan khusus untuk orang yang melakukan ini, menunggu isya setelah ba'da subuh, setelah ba'da maghrib,
Setelah ba'da maghrib sholat, tidak langsung pulang ke rumah, menunggu di masjid sampai isya, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Apa ada di antara jemaah yang sholat semalam suntuk, ba'da isya sholat terus sampai subuh, ya, berdiri, ruku, sujud, salam, berdiri lagi, sholat lagi, ya, salam lagi, terus seperti itu sampai subuh? Ada yang demikian? Saya kira belum ada, ya. Capek pastinya. Tetapi kita bisa mendapatkan pahala itu dengan tetap di masjid ba'da maghrib sampai datang isya. Kemudian ulama menyebutkan bahwasanya tidak disyaratkan duduknya dia di masjid dengan melakukan amal-amal soleh seperti sholat, baca Al-Quran, ta'lim. Tidak disyaratkan itu. Yang penting ada di masjid dan dia tidak melakukan maksiat dan tetap dalam keadaan berwudu. Ya. Jadi meskipun cuma ngobrol, membicarakan hal-hal yang sifatnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Membicarakan hal-hal yang sifatnya mubah, bukan maksiat, bukan digibah, ya, bukan melakukan perkara-perkara yang sifatnya ghaflah, ya, melalaikan, bukan. Ya, obrolan yang sifatnya mubah saja. Dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang sholat semalam suntuk, dan mendapatkan keutamaan orang yang menunggu sholat ba'da sholat, yang mana Nabi SAW mengatakan fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, itulah riba perjuangan. Ribat itu berjaga-jaga di tapal batas, berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Pahalanya besar. Semalam atau sehari semalam ribat sama dengan saum dan tahajud selama sebulan. Ya. Orang yang menunggu salat ba'da salat, kata Nabi, itu adalah ribat. Itu adalah ribat. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya, ya, di hadis sebelumnya menyebutkan bahwa kebaikan akan didapatkan oleh orang yang pergi ke masjid, di mana setiap langkahan kakinya mendapatkan pahala dan menghapus dosa. Ini juga berlaku bagi pulangnya dari masjid, bagi langkahkan kakinya sepulang dari masjid. Nabi mengatakan, man raha ila masjidil jamaah fa khutwatun tamhu sayyi'ah wa khutwatun tuktabu lahu hasanah dhahiban wa raji'an. Siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik saat berangkat maupun kembali. Masya Allah, ya. Satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya, ya, menambah kebaikan, dicatat sebagai kebaikan. Bahkan yang lebih hebat lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bi kulli khutwatin yakhtuha ilal masjid asyara hasanatin. Ternyata kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala catat untuk satu langkah kaki ke masjid itu bukan satu kebaikan, hadirin rahimakumullah. Bukan satu kebaikan. Berapa? Asyara hasanatin, 10 kebaikan. 10 kebaikan. Berarti kalau 50 langkah, maka 500 kebaikan. 500 hasanah. Di samping dihapus juga dosa-dosanya. Ya. Selain ini, coba kebaikan apa yang bisa membuat kita mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan sekian ratus kebaikan. Melakukan satu kebaikan aja nggak mudah, Pak, ya. 2 kebaikan nggak mudah, apalagi 10, 20 susah. Kita habis atau sebangun dari tidur sampai tidur kembali,
Coba kita hitung berapa kebaikan yang kita lakukan. Nggak nyampe puluhan atau ratusan ya. Tapi kita bisa dicatat sebagai orang yang melakukan kebaikan puluhan sampai ratusan dengan ini diantaranya, dengan memperbanyak langkahkan kaki ke masjid. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, dan orang yang duduk menunggu salat untuk melihara salatnya, dia seperti orang yang melaksanakan ketaatan dan dicatat sebagai orang yang mengerjakan salat ketika keluar dari rumahnya sampai ia kembali. Allahu Akbar. Ternyata pahala salatnya pun ditetapkan baginya sejak keluar rumah. Sejak keluar rumah. Kita keluar rumah untuk apa, Pak? Salat. Ternyata catatan pahala salat atau dia dicatat sebagai orang yang sudah salat bukan ketika dia memulai takbir. Bahkan ketika dia keluar dari rumahnya sudah dicatat sebagai orang yang salat. Ya. Jadi kalau perjalanan ke rumahnya 5 menit, berarti 5 menit pertama dia sudah salat. Baru kemudian dia salat di masjid, mendapatkan pahala lagi. Kembalinya lagi 5 menit, dia mendapatkan pahala salat lagi. Banyak pahalanya. Keluar rumahnya, ya, diamnya di masjid, menunggu salat, dicatat sebagai orang yang salat. Langkahkan kakinya, mengangkat derajat, menghapus dosa, ditetapkan baginya 10 kebaikan di setiap langkahnya. Dia angkat derajatnya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberuntungan yang besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ya selain mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajri hajin muhrimi." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu untuk menaikkan salat yang wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berihram untuk melaksanakan haji. Bapak-bapak yang belum haji, pahala ihramnya bisa didapat tuh, Pak. Yaitu dengan keluar rumah dalam keadaan berwudu untuk melaksanakan salat wajib. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, Pak, berkaitan dengan ini? Keutamaan melangkahkan kaki ke masjid? Kalau langkah kaki itu bisa diganti dengan mungkin kalau naik sepeda atau sepeda motor itu gimana? Ya, ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, aduh, saya enggak jalan kaki, saya naik motor nih, gimana? Berarti saya luput dari ini. Ada perhitungan. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan, karena di zaman itu belum ada Nmax, belum ada Shogun, belum ada kendaraan, Pak ya. Tetapi innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keumuman orang pergi ke masjid, yaitu langkah kaki. Barangkali juga di zaman Nabi ada yang ke masjid naik unta, ada yang naik kuda, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan. Nabi menyebutkan keumuman orang. Ya. Kita yang hadir di sini ada yang ke masjid pakai motor? Nggak ada, Pak ya? Dekat karena kita, ya. Tapi sekali lagi bukan berarti orang yang ke masjid dengan naik motor, naik sepeda terluput dari kebaikan-kebaikan ini. Enggak, dia tetap mendapatkan kebaikan. Tetapi memang tidak disebutkan secara eksplisit pahalanya sebagaimana disebutkannya pahala secara eksplisit pada langkahan kaki, ya. Jadi kalau suatu saat kita ke masjid, umpamanya ke masjid yang agak jauh pakai motor, pakai kendaraan, tetap dapat pahalanya, Pak, ya. Kenapa tidak ke masjid ke sana nggak ada dapat pahala saya? Enggak, sama dapat pahala. Ada lagi sebelum kita lanjutkan? Ya. Misalkan
dekat rumah ada masjid. Ya. Ya, kita mencari masjid yang lebih jauh gimana? Kenapa? Misalkan kan mungkin kan Iya. banyak pengen yang jauh tapi mau yang tidak yang dekat gitu. Boleh. Boleh. Saya ingin mendapatkan pahala langkahan kaki dengan menuju masjid yang lebih jauh. Tapi pasti itu sesekali kan Pak ya? Ya pasti sesekali. Boleh. Ya boleh. Baik, kita lanjutkan. Bahwasannya orang yang berangkat untuk sholat mendapatkan jaminan dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla." Ada 3 orang, 3 golongan yang mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salah satunya, wa rajulun raha ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhiluhul jannah aw yuradduhu bima nala min ajri wa ghanimatin. 3 golongan mendapatkan jaminan dari Allah. Salah satunya adalah seorang yang berangkat menuju masjid, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Dia mewafatkannya lalu masukkannya ke dalam surga, atau ia mengembalikan ke rumah dengan membawa pahala dan keberuntungan. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang dimaksud dengan jaminan Allah? Dominun 'ala Allah, dijamin oleh Allah. Ulama menyebutkan bahwa orang yang dijamin oleh Allah artinya orang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah. Jadi pergi kita ke masjid menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh penjagaan Allah. Kita semua butuh pertolongan Allah. Maka raihlah pertolongan dan penjagaan dari Allah dengan datang ke masjid untuk melaksanakan salat. Dan tidak ada yang paling berhak untuk dipercaya, diyakini jaminannya selain jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berangkat untuk sholat sama dengan menunaikan sholat sampai dia kembali, sebagaimana tadi disebutkan. Ya, berangkatnya itu dianggap sebagai sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat bagi orang yang berjalan ke masjid di dalam kegelapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masjid bin nurit tami yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan kegelapan dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Orang yang berjalan ke masjid di waktu malam untuk melaksanakan salat isya, untuk melaksanakan salat subuh, ya, dia akan mendapatkan cahaya yang terang pada hari kiamat. Cahaya yang terang pada hari kiamat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mengisyaratkan bahwa wajah mereka bercahaya. Wajah orang-orang mukmin yang memakmurkan masjid, yang melangkahkan kakinya ke masjid, menjadi atau bercahaya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka hidangan di dalam surga bagi orang-orang yang berangkat ke masjid di waktu pagi dan sore. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man ghada ilal masjid wa raha, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha." Siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi atau sore, maka Allah akan menyediakan jamuan dari surga untuk setiap kali dia pergi pada pagi dan sore. Ya. Dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa istiqomah dengan melangkahkan kaki ke masjid, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, dan dapatkanlah sekian banyak kebaikan, pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perginya kita ke masjid. Kemudian kalau ingin mendapatkan lebih, ajak orang lain. Ajak orang lain.
Ya, karena setiap kali kita bisa mengajak orang lain melakukan ketaatan, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dia dapat tanpa mengurangi pahalanya. Bapak-bapak, sekarang ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 orang. Ya, 16 orang. Masing-masing membawa 2 orang. Ya, 32. Jadi 32 yang baru sama 16, 48. Maka setiap orang yang membawa 2 orang baru, lalu kemudian mereka sholat berjamaah di masjid ini, maka bapak-bapak seolah-olah mendapatkan, bukan seolah-olah, bapak-bapak mendapatkan pahala 3 orang yang sholat. Kalau kita bisa membawa 2 orang baru ke masjid ini, maka pahala yang didapat oleh bapak-bapak bukan pahala 1 yaitu dari sendiri, bukan, tapi pahala 3. 1 atau 2 dari 2 orang yang kita ajak, baru kemudian pahala kita. Ya, ini kalau ingin mendapatkan lebih, kalau ingin mendapatkan pahala berlipat-lipat. Karena Nabi SAW menyebutkan, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia akan mendapatkan pahala dari pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala yang ia dapatkan. Ya. Ini sekali lagi, semoga kita terus bersemangat untuk datang ke masjid, pergi ke masjid, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat berjamaah. Apakah ini semua berlaku untuk ikhwan dan akhwat? Sedangkan kan Rasulullah mengajarkan bahwa akhwat itu lebih baik sholatnya di rumah. Ya. Di tempat yang lebih tersembunyi lebih baik. Bagaimana? Ya. Salat laki-laki di masjid, sementara sebaik-baik salat perempuan di rumah. Tapi kalau kemudian perempuan hendak ke masjid, maka tidak boleh dilarang sepanjang mereka bisa menjaga diri, yaitu tidak adanya ikhtilat, tidak ada sesuatu yang menjadi sebab fitnah. Boleh perempuan di masjid, tetapi secara khusus laki-laki ditekankan untuk ke masjid. Pertanyaannya, apakah keutamaan ini juga ditujukan ditujukan juga kepada perempuan? Apakah perempuan juga akan mendapatkan keutamaan yang sama? Di sini tidak disebutkan pengkhususan, tapi disebutkan global saja, sehingga mencakup laki-laki dan perempuan. Tetapi kendati pun orang yang pergi ke masjid mendapatkan keutamaan yang sebanyak ini, tetapi bagi perempuan tetap di rumah lebih baik. Ya, tetap di rumah lebih baik, meskipun kalau ke masjid akan mendapatkan ini. Ya. Tentu ada kebaikan-kebaikan lain bagi perempuan, ada keutamaan-keutamaan lain bagi perempuan, ya, yang keutamaan itu tidak terkalahkan dengan keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan. Tetap perempuan lebih utama, tetapi mendapatkan pahala juga kalau pergi ke masjid. Allahu a'lam. Baik, demikian Bapak sekalian, untuk pagi hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.